Shalom sahabat LPP Sinode. Perkenalkan, nama saya Yohanes Eko Supriyadi. Saya bekerja di LPP Sinode di bagian penjaga siang. Saya hadir di sini untuk membacakan renungan bahan persekutuan doa 6 dengan judul Bertumbuh dalam Kasih yang diambil dari bacaan Efesus 4 ayat 16 yang demikian. Kelly melihat keluar jendela. Salju terus-menerus turun hari itu. Kelly menyempatkan melihat lebih lama taman kecil di depan rumahnya. Sebatang pohon ara yang berbuah beberapa bulan yang lalu kini juga tertutup salju. Bahkan sebelum salju turun, daun-daun pohon ara itu sudah terlebih dulu berguguran. Tak ada yang istimewa lagi darinya, hanya tinggal batang dan carang-carang kering yang terselimut salju. Bulan demi bulan berlalu. Kelly terbenam dalam kesibukan sehari-hari. Musim semi pun tiba. Pagi itu ia berhenti sebentar di samping pohon ara miliknya untuk mengikat tali sepatunya yang terlepas. Sejenak berada di sana membuatnya melihat pohon itu. Pohon yang selalu ia lewati setiap kali pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah, tapi tak pernah sungguh-sungguh ia perhatikan. Pagi itu, Kelly baru menyadari bahwa pohon ara itu berdaun dan berbunga. Pohon yang sama yang tampak seperti sudah mati beberapa bulan yang lalu, pucuk-pucuk carangnya menumbuhkan kehidupan. Harapan pun kembali, tak lama lagi ia mendapati buah ara. Tepat di mana bunga-bunga itu kini bermunculan. Saudaraku, kisah ini mengingatkan kita bahwa tampak kering bahkan mati tidak selalu merupakan akhir dari sebuah perjuangan. Seperti pohon ara itu, mungkin kita pernah berada di titik beku kehidupan, di mana segala usaha tidak membuahkan hasil. Kita pernah putus asa atau ingin menyerah karena tidak mendapati kondisi yang lebih baik di balik perjuangan kita. Kita berpikir inilah akhir dari perjuangan kita. Perjuangan yang untuk sebuah relasi, perjuangan untuk kesehatan, perjuangan dalam hal finansial yang lainnya. Kita sudah berusaha dan kita lelah. Ini situasinya meyakinkan kita bahwa ini jalan buntu dan tak ada lagi daya kita untuk memulai awal yang baru. Pernahkah saudara merasakan situasi seperti itu? Beban pikiran yang terlalu berat dalam waktu yang cukup lama. Apalagi kita disertai dengan kelelahan fisik dan kurangnya dukungan dari sesama. Sering membuat kita lemah. Harapan kita seolah mati. Tapi ingatlah kisah pohon ara tadi. Ternyata tampak seperti sudah mati, tidak selalu menjadi akhir dari perjuangan yang sedang dilakukan. Berdamailah dengan kondisi yang sedang terjadi. Namun jangan berhenti bertumbuh dalam kasih Tuhan. Tidak apa-apa untuk kehilangan daun-daun, diselimuti salju dan dianggap tidak istimewa lagi. Tidak apa-apa pula saat terlihat seperti pohon yang sudah tidak ada lagi harapannya untuk hidup, apalagi berbuah. Tidak apa-apa jika pada waktu tertentu kita merasa lelah, lemah, tak sanggup lagi berjuang. Tidak apa-apa jika kita membutuhkan waktu yang lama untuk kembali berbuah. Satu hal yang kita lihat pada kisah pohon ara tadi adalah bahwa sesungguhnya pertumbuhan tidak berhenti. Betapapun dari luar ia tampak sudah mati, ia masih bertumbuh setidaknya bertumbuh di dalam dengan terus bertahan hidup di tengah kebekuan.
Merenungkan tentang pertumbuhan bukan hanya soal yang tampak dari luar. Ilmu semakin banyak, prestasi yang membanggakan, kepemilikan yang bertambah, kesembuhan dari sakit, dan sebagainya. Pertumbuhan adalah juga tentang menata batin, berdamai dengan keadaan, meneduhkan hati untuk menjadi lebih peka melihat cara Tuhan bekerja dalam senyap dan sebagainya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan dua hal. Satu, dari Tuhan kita atau semua umatnya menerima pertumbuhan. Ini juga berlaku bagi orang yang menyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, sensori, maupun disabilitas ganda atau multi, sebab bukankah kita semua sama berharga di hadapan Tuhan? Tuhan memberikan kita semua pertumbuhan dengan berbagai cara, ada yang cepat, ada yang lambat, namun sama indahnya. Ada yang mudah terlihat hasil pertumbuhannya, ada yang tampak bertumbuh dari luar, walau sesungguhnya ia terus bertumbuh ke dalam, dan keduanya pun sama indahnya. Maka saat kita merasa hidup ini baik-baik saja, bahkan membanggakan, jangan sombong, jangan hilang harapan, sebab Tuhan yang dapat menumbuhkan kehidupan dari sebatang pohon yang tampak kering itu juga sanggup menumbuhkan hidup kita yang tampak sudah tak berdaya. Pertumbuhan dari dalam untuk iman dan karakter kita akan mewujud dalam kekuatan yang selalu baru untuk bertahan di tengah kebekuan situasi kita, dan pada saatnya nanti pun berbuah. Yang kedua, Tuhan memampukan kita untuk membangun dalam kasih. Terimalah setiap orang di sekitar kita, dengan disabilitas apapun maupun orang-orang tanpa disabilitas yang sedang berjuang dalam kelelahan, keputusasaan, ataupun keinginan untuk menyerah. Kasihanilah mereka, sebab mereka pun berharga di hadapan Tuhan. Tolonglah mereka jika mereka memerlukan pertolongan khusus. Temani dan bekerja samalah dengan mereka untuk menolong mereka menumbuhkan kembali harapan itu. Anak-anak yang memerlukan topangan semangat untuk belajar, orang tua yang sedang berjuang dengan kondisi kesehatan fisik maupun mental yang mengalami kemunduran, saudara yang sedang kelelahan berjuang untuk berpulih dari kondisi finansial karena terdampak pandemi COVID-19, teman yang belum sanggup membuka diri kembali dalam aktivitas di gereja setelah mengalami kedukaan, rekan pelayanan yang sedang berjuang menerima kondisi disabilitas yang seolah tiba-tiba menjadi, dan sebagainya. Saudara, mari kita berlatih untuk tidak membatasi arti pertumbuhan hanya dengan segala sesuatu yang kelihatan bertambah atau dan dalam waktu yang relatif cepat. Rasakan dan syukuri cara-cara Tuhan menumbuhkan segala hal yang baik dalam diri dan hidup kita. Lalu hadirlah sebagai sesama untuk saling menumbuhkan, saling membangun dalam kasih, apresiasi, sapaan tulus, semangat, pengampunan, kerjasama, semua dapat kita tumbuhkan dalam kasih untuk menjadikan ikatan persaudaraan kita semakin erat. Ingat bahwa Tuhan mengundang kita bukan hanya untuk bertumbuh sebagai orang pribadi, melainkan untuk bertumbuh bersama. Tuhan memberkati kita. Shalom. Demikianlah bacaan renungan yang telah saya bacakan. Terima kasih, ada kurang dan lebihnya harap dimaklumi. Kita bertemu kembali dengan judul yang lain dan dibacakan pada kesempatan yang lain. Jayalah LPP Sinode. Salam sahabat Sinode.